Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfitra Satora Rohandi, NIM 415201200048 dari Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Baik, pada kegiatan kali ini, saya akan mengerjakan kegiatan paket tracer, basic switch, and end device configuration pada course Cisco Introduction to Networks. Ya, pada paket tracer ini, kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi hostname dan IP address pada dua device Cisco switch menggunakan CLI atau command line interface. Lalu kita diperintahkan untuk membatasi akses pada setiap switch dengan melakukan konfigurasi password. Lalu kita diperintahkan juga untuk menyimpan konfigurasi yang telah dikonfigurasi sebelumnya pada nanti. Lalu kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi pada dua end device, yaitu konfigurasi IP. Lalu pada tahap terakhir kita diperintahkan untuk melakukan verifikasi koneksi antara dua end device. Ya, pada paket tracer ini didapatkan skenario di mana seorang teknisi LAN atau teknisi jaringan diperintahkan oleh manajernya untuk melakukan demonstrasi dengan kemampuannya untuk melakukan konfigurasi LAN dalam skala kecil. Tugas dari teknisi LAN tersebut melakukan konfigurasi awal pada dua device Cisco serta melakukan konfigurasi IP pada dua end device. Lalu, instruksi pada paket tracer ini yaitu melakukan konfigurasi pada setiap device sesuai dengan ketentuan yang ada di paket tracer. Pada paket tracer ini juga terdapat tabel IP address yang digunakan untuk setiap device, baik end device atau intermediary device, yaitu switch. Baik, kita masuk ke ketentuan konfigurasi yang dilakukan pada paket tracer ini. Pada tahap pertama, kita diberitahu untuk menggunakan koneksi konsol untuk mengakses switch. Baik, di sini kita dapat melalui media connection kabel konsol. Lalu kita dapat menggunakan dua end device untuk akses ke dalam switch. Kita dapat mengkoneksikannya melalui port RS232 menuju konsol yang ada pada switch. Baik, setelah itu kita dapat mengakses switch melalui end device dengan hostname student 1. Dapat melalui desktop, lalu masuk ke terminal. Lalu kita dapat mengklik OK untuk masuk ke switch. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam user exec mode. Untuk melakukan konfigurasi, kita diharuskan masuk ke privilege mode, lalu masuk lagi ke dalam mode global configuration. Untuk masuk ke dalam privilege mode, kita dapat menggunakan sintaks enable. Di sini kita dapat menginputkan secara lengkap sintaks tersebut atau menggunakan sintaks yang lebih pendek, yaitu en, atau kita dapat menggunakan tombol tab untuk menyempurnakan atau melengkapi kata perintah pada switch. Setelah itu enter. Di sini kita sudah memasuki mode privilege. Lalu untuk melakukan konfigurasi kita diharuskan masuk ke mode global configuration. Untuk masuk ke dalam mode global configuration kita dapat menggunakan sintaks configure terminal. Setelah itu, pada perintah awal kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi hostname sesuai dengan penamaan yang ada pada topologi, di mana pada switch yang saya akses kali ini merupakan
switch dengan hostname kelas A. Sehingga kita diharuskan melakukan konfigurasi hostname dengan nama kelas A. Pada saat ini hostname switch sendiri belum dikonfigurasi, sehingga masih default yaitu switch. Untuk melakukan konfigurasi hostname, kita dapat menggunakan sintaks hostname atau HO yang mewakili kata hostname atau perintah hostname pada Cisco iOS. Lalu kita dapat menginputkan nama hostname yang digunakan, yaitu kelas A. Baik, setelah itu kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi password pada setiap konfigurasi line. Konfigurasi line sendiri pada Cisco terdapat dua, yaitu line console dan line VTY, di mana line console digunakan untuk di mana penggunaan password pada line console digunakan untuk membatasi akses pengguna atau akses user untuk mengakses switch melalui metode console. Sedangkan untuk line VTY sendiri untuk membatasi akses melalui remote atau SSH atau telnet. Baik, di sini kita dapat menginputkan line console 0. Kemudian kita dapat mengkonfigurasi password dengan sintaks password, lalu kita inputkan password sesuai dengan yang diberikan di paket tracer, yaitu R4XE3. Lalu setelah diinputkan password, kita inputkan sintaks login untuk mengimplementasikan password yang sebelumnya kita inputkan. Setelah itu kita exit, lalu kita masuk ke dalam subconfig line lagi dengan sintaks line VTY untuk membatasi akses pengguna melalui remote, yaitu SSH dan telnet. Kita dapat mengkonfigurasi password dengan sintaks yang sama, yaitu password dengan password yang sama juga, sesuai dengan ketentuan yang ada di paket tracer. Setelah itu kita inputkan command login untuk pengimplementasian password tersebut. Baik, setelah dilakukan konfigurasi password pada setiap konfigurasi lain, kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi password untuk akses privilege mode. Untuk melakukan konfigurasi password untuk membatasi akses privilege mode, kita dapat menggunakan sintaks enable secret. Setelah itu kita dapat menginputkan passwordnya, yaitu C4AJA. Setelah itu enter. Baik, setelah dilakukan konfigurasi password, kita diperintahkan untuk mengenkripsi setiap password yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Untuk melihat sebelum melakukan konfigurasi tersebut, kita dapat melihat konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya dengan masuk ke dalam mode privilege terlebih dahulu dengan cara exit untuk kembali ke mode sebelumnya, kemudian menggunakan sintaks show running config, yaitu config yang sedang berjalan. Baik, di sini kita dapat melihat konfigurasi hostname yang kita lakukan sudah terimplementasi, lalu konfigurasi enable secret pun sudah terimplementasi, bahkan sudah terenkripsi. Lalu untuk konfigurasi line console dan line VTY sudah terimplementasi, namun pada passwordnya masih terlihat jelas, sehingga setiap pengguna yang dapat mengakses switch ini dapat melihat passwordnya. Oleh karena itu, di sini kita diperintahkan untuk mengenkripsi setiap password yang telah dikonfigurasi. Untuk melakukan itu, kita diharuskan masuk ke dalam mode global configuration. Baik, setelah itu kita dapat menggunakan sintaks service password encryption. Setelah itu enter.
Baik, untuk melihat hasil konfigurasi pengenkripsian password, kita dapat kembali ke privilege mode lalu melihat konfigurasi yang sedang berjalan. Show run config. Setelah itu kita dapat melihat di mana password pada setiap konfigurasi lain telah terenkripsi. Baik, kita kembali ke mode global configuration. Setelah itu, kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi banner message of the day. Untuk melakukan konfigurasi tersebut, kita dapat menggunakan sintaks banner MOTD, message of the day. Lalu kita dapat menginputkan kalimat atau kata yang ingin kita inputkan yang akan tampil pada mode user exec mode. Untuk banner sendiri kita diharuskan menggunakan karakter unik atau simbol yang membatasi kalimatnya. Di sini kita dapat menginputkan kalimat authorize, only, lalu dibatasi lagi oleh hash, lalu enter. Baik. Untuk melihat hasil konfigurasi banner, kita diharuskan kembali ke mode user exec mode. Oleh karena kita dapat menggunakan sintaks exit, lalu exit. Di sini kita dapat lihat terdapat banner yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Baik, untuk masuk ke user exec mode, kita dapat menggunakan password yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Lalu untuk masuk ke mode privilege pun kita dapat menggunakan password yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Dengan sintaks enable. Baik, selanjutnya kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi IP address sesuai dengan tabel IP address yang ada di paket tracer sesuai dengan device-nya. Baik, pada tabel IP address untuk switch kelas A, kita diharuskan melakukan konfigurasi pada interface VLAN 1 dengan IP address 172.16.5.35 dengan subnet 255.255.255.0. Baik, kita diharuskan masuk ke mode global configuration. Kemudian kita masuk ke sub configuration interface. Untuk VLAN 1 sendiri merupakan default VLAN yang ada pada device Cisco, terutama switch. Setelah itu, setelah masuk ke global sub configuration mode, kita dapat menggunakan sintaks IP address untuk melakukan konfigurasi IP. Setelah itu kita dapat menginputkan IP sesuai dengan tabel IP address yaitu 172.16.5.35. Setelah itu, setelah dimasukkan IP address, kita diharuskan menginputkan subnet mask. Baik, setelah itu untuk mengaktifkan interface VLAN 1, kita dapat menggunakan sintaks no shutdown. Setelah itu kita exit. Baik, pada perintah selanjutnya kita diperintahkan untuk untuk menyimpan konfigurasi yang kita lakukan, kita inputkan sebelumnya. Untuk menyimpan konfigurasi kita diharuskan kembali ke mode privilege. Kemudian kita dapat menggunakan sintaks copy running config, yaitu konfigurasi yang sedang berjalan, lalu startup config. Di
Di sini kita akan melakukan pengkopian konfigurasi dari konfigurasi yang sedang berjalan menuju konfigurasi startup atau konfigurasi yang digunakan pada saat device baru saja dinyalakan atau booting. Untuk destination file name kita menggunakan startup config, lalu enter saja. Untuk melihat file yang telah kita buat untuk startup config, kita dapat menggunakan sintaks dir environ, di mana startup config tersimpan pada environ. Ya, kita dapat melihat file startup config tersimpan di environ switch. Setelah itu, kita diperintahkan untuk memverifikasi, namun dikarenakan kita belum melakukan konfigurasi IP pada keseluruhan device, jadi kita pending dulu, kita melakukan konfigurasi pada end device student 1, melakukan konfigurasi IP. Ya, kita dapat masuk ke IP configuration, kemudian menginputkan IP sesuai dengan nama device, yaitu student 1 dengan IP 172.16.5.5.50 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway kita menggunakan IP dari switch yang kita konfigurasi sebelumnya, yaitu 172.16.5.35. Ya, untuk device switch kelas A dan end device student 1 telah selesai kita konfigurasi, kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada switch kelas B melalui end device student 2. Sama seperti sebelumnya, kita melalui terminal. Pada tampilan awal kita masuk dalam user exit mode, kemudian kita dapat menggunakan sintaks enable. Untuk melakukan konfigurasi, kita masuk ke dalam mode global configuration dengan sintaks configure terminal. Lalu pada perintah awal kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi hostname. Pada switch ini menggunakan hostname kelas B. Kita dapat menggunakan sintaks hostname, lalu kita inputkan nama hostname-nya, yaitu kelas B. Untuk hostname sendiri kita tidak dapat menggunakan spasi, oleh karena itu kita menggunakan dash. Lalu enter. Selanjutnya kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi password pada setiap line. Sama seperti sebelumnya, kita melakukan konfigurasi pada sintaks line console dan line VTIE. Untuk pada line console kita mengimplementasikan konfigurasi password untuk membatasi akses melalui konsol. Setelah diinputkan sintaks password, kita inputkan password yang sesuai dengan ketentuan yang ada di paket REST. Lalu kita inputkan login untuk implementasian password. Kita exit, kemudian masuk ke konfigurasi line VTY untuk membatasi akses melalui remote, yaitu dengan cara SSH atau telnet. Kemudian kita inputkan password, lalu password itu sendiri yang sama dengan sebelumnya. Kemudian login untuk implementasi password. Lalu pada tahap selanjutnya kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi password untuk membatasi akses privilege. Untuk melakukan konfigurasi kita dapat menggunakan sintaks enable secret, lalu kita inputkan passwordnya, yaitu
Baik, setelah itu kita melakukan pengenkripsian password yang telah kita inputkan sebelumnya dengan sintaks service password encryption. Sama seperti sebelumnya, kita dapat melihat pengimplementasian password yang telah terenkripsi pada mode privilege, lalu menggunakan sintaks show run config atau config yang sedang berjalan. Di sini kita dapat lihat enable secret telah terenkripsi dan pada password untuk line console dan line PTY telah terenkripsi. Baik, kita kembali ke mode global configuration. Lalu pada perintah selanjutnya kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi banner message of the day. Untuk melakukan konfigurasi tersebut kita dapat menggunakan sintaks banner MOTD. Kemudian kita dapat menggunakan simbol atau karakter khusus yang di tengah-tengahnya kita sisipkan kata-kata. Sini kita inputkan authorized only. Lalu selanjutnya kita diperintahkan melakukan konfigurasi IP sesuai dengan tabel IP address yang ada di paket tracer. Pada switch kelas B digunakan IP 172.16.5.40 dengan subnet 255.255.255.0. Untuk melakukan konfigurasi kita dapat menggunakan sintaks interface VLAN 1, kemudian kita dapat menggunakan sintaks IP address untuk melakukan konfigurasi IP address. Lalu kita inputkan IP-nya. Kemudian kita inputkan subnet mask-nya. Lalu enter. Kemudian kita nyalakan interface VLAN 1. Lalu exit. Kemudian kita diperintahkan untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Untuk menyimpan konfigurasi kita dapat dilakukan di mode privilege. Kita kembali dengan sintaks exit. Lalu kita dapat menggunakan sintaks copy running config startup config, di mana artinya konfigurasi yang sedang berjalan dikopikan ke file startup config. Lalu enter, kita tetap namakan dengan nama startup config. Untuk file startup config kita dapat melihat di environment dengan sintaks dir environment. Ya, di sini sudah create atau terbuat filenya. Lalu selanjutnya kita diperintahkan untuk melakukan verifikasi koneksi. Namun dikarenakan end-device pada student 2 belum dilakukan, kita harus melakukan konfigurasi IP pada student 2. Terus lalu masuk ke IP configuration. Kemudian kita inputkan IP untuk student 2 172.16.5.60 dengan subnet 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway kita dapat menggunakan IP dari switch, yaitu 172.168.5.40. Setelah itu selesai. Untuk melakukan verifikasi kita dapat melakukan ping antar end-device. Untuk end-device student 1 dengan IP 172.16.5.50. Ya, sudah berhasil melakukan reply. Untuk switch kita dapat melakukan ping dengan IP 535 dan 535.
540. Baik, untuk melakukan ping, kita sudah berhasil antar end device. Baik, untuk kegiatan kali ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk completion-nya sendiri sudah 100%, alhamdulillah. Baik, untuk kegiatan paket tracer ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.